Oke, what's up guys? Selamat datang di Titan Challenge. Ini hari yang pertama kita akan latihan chest and back. Dan aku mau share workout ini supaya kalian punya patokan gimana caranya kalian latihan. Dan berapa dari kalian bingung dengan warm up set, working set. Jadi aku mau jelasin semua di sini. Oke, ini aku juga bakal share sama kalian workout sheet aku supaya kalian bisa lihat beban yang aku pakai. Ini warm up kedua, aku di warm up pertama nggak pakai beban sama sekali. Jadi warm up kedua ini aku kurang lebih pakai 30, ya sekitar 30% dari yang aku pakai di working set ya. Jadi intinya beda working set sama warm up set. Kalau gerakan pertama pasti warm up set lebih banyak, bisa sampai 3 warm up set supaya aku benar merasa siap untuk working set. Ini warm up set kedua dengan 2 plate. Aku catat kalau bebannya, aku selalu catat yang cuma aku nggak totalin jadi cuma satu sesi. Kalau kalian lihat catatan aku itu cuma satu sesi ya, 2 plate atau 40 kilo per side. Di sini aku lakukan 8 repetisi. Ini kurang lebih 50% dari yang aku bisa angkat di warm up set. Dan kalian juga bisa lihat aku bukan latihan sendiri. Ada istri saya Sheila dan juga ada teman aku dari Belanda, kita latihan bareng-bareng. Jadi kalian bisa lihat Titan Challenge ini juga buat cewek, bisa juga dilakukan buat pemula, advance, siapapun bisa ikut challenge ini. Nah ini warm up set kedua untuk Sheila. Warm up set pertama dia lakukan 5 kilo, 10 kilo. Habis itu di working set dia akan lakukan 21 kilo per side ya. Dan ini kalian bisa pilih mau lakukan apa, maksudnya gerakan yang mana. Kalian bisa mulai dengan incline press pakai dumbbell, barbell, Smith machine, atau karena di gym Hamaya Gym Bali ini ada plate loaded incline press, jadi aku pakai ini karena aku merasa paling nyaman, paling comfortable dengan ini. Dan ini kalian bisa lihat working set ya. Ingat 6-8 repetisi sampai failure. Jadi aku main all out. Dan yang penting tekniknya itu benar under control, pelan-pelan, rasain di otot yang kalian targetkan. Dan kita benar-benar main sampai failure ya. Kalian bisa lihat di muka aku intensitas itu benar-benar sangat tinggi. Dan kalau nggak salah aku di sini dapat 6 repetisi dan aku maksain 2,5 repetisi atau satu. Nah kalian bisa lihat 2. Nah ini satu tadi, ini satu lagi. Oke, nah jadi aku dapat 6 repetisi. Di sesi selanjutnya aku coba untuk dapatkan 7 repetisi. Nah ini teman aku dari Belanda namanya Dari. Kalian bisa juga check out Sheila di Instagram, Sheila Federica and Code with Dari. Silakan follow mereka. Mereka adalah training partner aku. So, di sini juga kalian bisa lihat Dari juga latihan benar-benar all out sampai failure. Dan kalau kalian bisa lihat kita pakai plate yang kecil ya, 2,5, 1,5 kilo untuk coba untuk nambahin beban. Oke, ini Sheila, dia dapat kurang lebih ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah ini yang aku bilang, jadi benar-benar kalian fokus untuk push sampai limit, push sampai benar-benar failure gitu. Nah oke, 6 repetisi failure, dia dapat 2 atau 3 repetisi setengah, jadi intinya 6 repetisi. Di workout selanjutnya silakan coba untuk mendapatkan 7 repetisi ya, harus ada progresnya. Oke, ini adalah gerakan kedua untuk chest. Kita cuma lakukan 2 gerakan buat chest. Ini cable flies. Ini pertama kali aku coba incline cable flies karena di butterfly aku udah mentok guys. Maksudnya dari beban itu aku merasa lebih banyak di bahu yang main, biceps yang main. Jadi aku mau coba sesuatu yang baru di sini. Seperti di dalam jadwal latihan kalian untuk Titan Challenge, kalian bisa pakai dumbbell, bisa pakai cable, bisa pakai butterfly, bebas. Intinya gerakan fly. Oke. Nah di sini aku kalau nggak salah pakai 2 warm up set. Biasanya aku cuma 1 warm up set karena ini adalah gerakan baru. Aku coba untuk benar-benar rasain gerakannya dulu. Dan kalian bisa juga lihat setiap dari kita punya teknik yang sedikit berbeda. Kalau kalian bisa lihat Sheila buka tangannya agak ke bawah, kalau aku lebih ke arah bahu. Dan sebenarnya ini yang seringkali kalian bisa lihat dalam fitness atau dalam gym itu. Jadi sebenarnya nggak ada 100% salah dan benar. Balik lagi ke anatomi orang dan apa yang kalian bisa rasakan dengan mind muscle connection. Jadi itu gerakan itu tidak selalu hitam dan putih. Jadi ada gray zone di mana terkadang kita harus variasikan gerakannya dengan posisi tangan kita, posisi kaki kita supaya kita bisa lebih kena di otot yang kita targetkan.
Oke, ini working set 23,75 kilo per side. Dan kalau nggak salah aku dapat 12 repetisi, jadi next time aku langsung bakal loncat ke 28 ya. Karena sebenarnya di sini kalau nggak salah di Titan Challenge itu 6 sampai 10 repetisi kalau nggak salah. Jadi sebenarnya harusnya mentok di 10 repetisi, dan sebenarnya kalau aku maksain mungkin aku bisa dapat lebih banyak daripada 12 repetisi, mungkin 15. Jadi beban ini terlalu ringan. Jadi ini selalu harus disesuaikan. That's why aku sangat sarankan kalian catat juga beban yang kalian gunakan. Biar seringkali orang berpikir, ya tapi aku bisa hafalin semua beban. Trust me guys, kalau kalian latihan dalam seminggu begitu banyak gerakan ya, pasti kalian bakal lupa berapa beban yang kalian gunakan di salah satu gerakan. Jadi it's a very good idea. Aku sangat sarankan untuk benar-benar catat. Mau kalian punya buku manual dengan ballpoint kalian catat, atau kalian catat dalam HP. Kalau aku dulu dengan benar-benar manual dengan ballpoint dan buku, tapi sekarang aku catat di HP. Kenapa? Karena bukunya kita suka lupa, bukunya robek, bukunya hilang, intinya agak ribet gitu. Jadi buat aku sih paling the best is pakai HP. Dan aku udah track workout aku dari 2018 kayaknya. Jadi dalam HP aku ada tracking udah dari berapa tahun sekarang ya, kurang lebih 6 tahun. Oke, ini working set buat Sheila. Kalau nggak salah dia juga dapat lebih daripada 8 repetisi, jadi dia juga bisa naik dengan bebannya. Sebenarnya untuk gerakan fly sendiri yang kita harus bayangin itu adalah kayak kita di puncak gerakan kita mau sentuhin biceps kita, maksudnya biceps kanan sama kiri mau sentuh. Jangan terlalu fokus sama tangan kalian, nanti terasa di biceps kalian, oke? Ini adalah simple tips buat gerakan flies. Gerakan flies isolation, so bebannya jangan terlalu berat banget, tapi benar fokus ke tekniknya. Oke, di dalam Titan Challenge ini cuma 2 gerakan buat chest. Aku merasa ini more than enough. Next, kita ada chin ups. Kalian juga bisa lakukan pull ups, atau kalian nggak kuat pull ups atau chin ups, kalian juga bisa lakukan pull downs. Chin ups kalian nggak terlalu bisa lihat karena agak susah ya untuk masukin seluruh badan dalam frame seperti ini, dalam landscape frame ini. Ini aku warm up set. Ini cuma satu warm up set. Aku cuma pakai berat dari badan aku sendiri. Dan di next set aku langsung tambahin dengan plates ya. So aku lakukan 10 repetisi dengan berat badanku sendiri. Dan Sheila juga warm up dengan berat badan sendiri. Jadi ini juga sebenarnya salah satu gerakan yang aku merasa benar-benar banyak manfaat kalau kita bisa lakukan ini dengan beban gitu ya. Karena kebanyakan orang, aku yakin mungkin 95% orang yang ke gym mereka nggak bisa lakukan chin ups dengan beban. Karena gerakannya susah, dan ini benar-benar nambah power di upper body kita kalau kita bisa lakukan chin ups maupun pull ups dengan beban. Kalau nggak salah nextnya dari lakukan gerakan ini dengan 20 kilo. Dari itu mulai latihan sama aku kurang lebih berapa bulan ya, mungkin sekarang udah kurang lebih 2 bulan. Awalnya dia cuma bisa, kalau nggak salah 5-10 kilo chin up, sekarang udah 20 kilo dia bisa chin up. Sorry guys, kalian nggak bisa lihat plate-nya itu di sana, seperti aku bilang susah banget untuk masukin gerakan ini dalam landscape. Intinya kalian bisa lihat lagi, benar-benar all out sampai failure. Oke, aku pakai 45 kilo, jadi 2 plate sama 1,5 kilo untuk chin ups ini. Dan mungkin kalian bisa berpikir nanti aku stop di bawah, karena kalian nggak bisa lihat bawahnya, tapi aku nggak stop, jadi aku benar-benar hanging terus. Ya, ini repetisi keempat, sekarang repetisi kelima. Nah, kalian bisa lihat aku agak stop di bawah. Ini kelihatan seperti aku sentuh lantainya, tapi sebenarnya aku masih hanging karena ini tinggi banget alat ini guys. Jadi aku masih hanging, tapi aku bakal stop sebentar untuk benar-benar nafas dulu, baru aku lakukan 1 repetisi lagi. Karena aku merasa chin ups benar-benar hardcore banget, gerakan yang sangat susah. Jadi aku merasa terkadang aku harus stop dulu, nafas dulu, baru aku tarik lagi. Kalau nggak salah 7 repetisi, dan yang terakhir itu cuma setengah repetisi. Jadi 7 full repetisi ya. Di workout sebelumnya aku dapat 40 kilo untuk 8 repetisi. Ini 45 kilo untuk 7 repetisi. Jadi udah ada progress lagi ya guys. Oke, Sheila, ini Sheila pertama kali lakukan chin ups dengan beban.
Dan dia dapat 4 repetisi, which is very good, apalagi buat cewek ya. Ini bener-bener susah banget gerakan ini, dan aku salut banget untuk semua cewek yang bisa lakukan chin up maupun pull ups dengan berat badan. Itu bener-bener hebat banget. Itu bener, kalian itu bener kuat banget di upper body kalian. Sebisa mungkin kalau kalian bisa, coba kalau kalian udah kuat di pull down, coba kalian lakukan pull ups atau chin ups ya, sangat recommended. Oke. Next untuk gerakan back, kita lakukan 3 gerakan back. Ini plate loaded row. Seperti aku bilang, kalian harus sesuaikan dengan equipment yang ada di gym kalian. Kalau kalian nggak punya plate loaded row seperti ini, bisa barbell row, dumbbell row, T-bar row, intinya semua rowing yang seperti ini. Kalian nggak bisa lihat di bawah aku tambahin plate, jadi aku pakai stop di gerakan ini. Artinya stop maksudnya kalian bisa lihat Sheila nggak pakai stop, jadi dia continuous movement ya, continuous movement, jadi nggak pernah di stop. Kalau aku pakai plate di bawah itu, jadi aku taruh bebannya dulu, baru aku tarik lagi. Aku taruh dulu, aku tarik lagi. Kenapa aku pakai stopper atau plate seperti itu? Karena aku merasa dengan aku menggunakan stopper, aku bisa lebih fokus ke back aku. Karena aku seringkali terjadi kalau aku nggak pakai stop di bawah, yang kalian bisa lihat seperti ini, ada kayak 2 detik di mana aku stop. Seringkali aku merasa biceps atau form aku terlalu ikut campur dalam gerakan ini. Dengan stop, aku bisa benar-benar fokus ke dalam back aku. Dan yang sangat penting di gerakan seperti ini, mau itu barbell row atau dumbbell row, kalian harus fokus ke posisi dada kalian. Jadi dada itu jangan terlalu banget diangkat gitu, ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya dibilang arch gitu. Jadi kalau di gerakan ini aku coba pas aku narik bebannya ke atas, aku coba untuk benar-benar dorong dada aku ke dalam pad. Dan balik lagi, kita benar-benar main sampai failure. Intinya schedule ini atau jadwal latihan ini, Titan Challenge ini is all about intensity. Kalau aku tipe orang yang benar-benar latihan hardcore dengan intensitas yang 100% all out, dan aku pengen kalian cobain itu juga ya. That's why kita nggak punya banyak gerakan, nggak punya banyak working set, karena ini sangat taxing di badan kalian. Apalagi kalau kalian udah benar-benar semakin tahu badan kalian, semakin tahu beban yang kalian harus gunakan, itu benar intens banget guys. Abis kalian lakukan 5 gerakan, 2 gerakan buat chest, 2 gerakan buat chest, 3 gerakan buat back, that's already over guys. Kalian nggak punya tenaga lagi. Jadi kalau kalian masih punya banyak tenaga setelah workout seperti ini, it means kalian latihan kurang intens ya. Tapi it comes by time guys. Jadi intinya keep on pushing 100%. Oke, ini sekarang Sheila lakukan gerakan ini juga. Dan dia juga pakai stopper. Ini juga baru pertama kali dia pakai stopper. Dia stop di bawah untuk 2 detik. Dan kalian bisa lihat kalau Sheila itu juga gunakan beban yang lumayan berat ya. Kalau kalian bisa lihat ini 2 plate. 110, ini 50 kilo. Jadi aku merasa juga sebagai cewek jangan underestimate yourself gitu, karena sebenarnya cewek itu seringkali juga lebih kuat daripada mereka pikirkan, cuma mereka takut untuk angkat beban yang berat. Jadi intinya selama teknik kalian benar, jangan takut untuk mencoba angkat beban yang lebih berat ya. For sure pastikan selalu teknik itu utama ya, jangan sampai cedera, jangan sampai maksain dan lain sebagainya. Tapi aku yakin kebanyakan cewek itu sebenarnya lebih kuat daripada beban yang mereka biasanya pakai ya. Mungkin 10-20% lebih kuat daripada mereka pikirkan. Oke, ini plate load row. Kita lanjut dengan machine row. Untuk gerakan terakhir, kalian juga bisa lakukan, kalau nggak salah di Titan Challenge ada cable row dan gerakan lain-lain. Intinya ini balik lagi ke equipment yang kalian punya. Ini aku pilih untuk satu warm up set, satu working set. Kalau kalian punya selalu pilihan, kalian juga bisa lakukan 2 warm up set, 1 working set, atau 2 working set. Itu selalu balik lagi ke kebutuhan kalian. Setiap dari kita itu berbeda, karena aku udah benar-benar tahu badan aku tahu benar-benar berapa beban yang aku harus pakai. Jadi aku nggak harus banyak warm up set, banyak working set, karena aku benar-benar tahu berapa beban aku harus pakai. Mungkin buat kalian yang walaupun udah latihan lama, tapi kalian nggak pernah push sampai limit, benar-benar latihan dengan jadwal yang benar-benar teratur gitu ya. Mungkin ini agak awal-awalnya kalian agak harus punya waktu untuk adaptasi dengan itu gitu ya. Nah ini di warm up set aku pakai 54 kilo, itu mungkin bukan mungkin, ini 50% atau setengah dari beban yang aku pakai dalam working set. Oke, so Sheila juga lagi lakukan warm up set.
Dan dari segi grip, cuman itu ya, selalu coba untuk dapat grip yang berbeda. Tadi kita main wide grip, ini agak close grip, itu doang sih. Kalian bisa pakai variasi apapun juga. Tapi kalau seandainya kalian tadi pilih barbell row adalah wide grip. Coba untuk di gerakan terakhir close grip, contohnya cable row dengan close grip ya. Jadi selalu ada perbedaan, maksudnya selalu kalian bikin variasi antara wide sama close grip biar semua otot di back itu dilatih dengan seimbang. Oke guys, so ini working set 6-8 repetisi, dan kalian pilih aja gerakan yang paling comfortable, paling nyaman buat kalian. Kalau aku merasa machine row ini lebih bagus lagi daripada cable row karena ini dada itu di supported ya, ada pad seperti ini. Jadi kalau aku pakai beban yang berat, aku nggak merasa bahwa aku ditarik ke depan gitu. Oke, that's it for the chest and back. Kita tutup workout ini dengan calves. Aku cuman main, sebenarnya di dalam Titan Challenge ada dua gerakan buat calves ya, ada standing sama seated. Tapi aku cuman lakukan seated calf raise, satu warm up set, satu working set. Ini warm up set dengan 50% ya, 25 kilo. Karena nggak tahu kenapa baru minggu kemarin aku cuman lakukan satu gerakan seated calf raises ini dengan 100% fokus. Dan guys, calves aku atau betis aku tuh sore hampir 1 minggu, nggak tahu kenapa. Jadi aku merasa mungkin ini lebih efektif daripada aku lakukan dua gerakan. So selama aku benar-benar dapat feeling soreness itu dari satu gerakan ini, aku bakal stay dengan satu gerakan seated calf raise. Tapi buat kalian semua, tetap aja ikutin sesuai jadwal latihan ya. Tapi kalau kalian merasa kalau ada suatu gerakan yang it's too much for you ya, karena aku juga lihat buat pemula mereka bilang aku udah capek, aku nggak bisa sampai abs, itu juga nggak apa-apa. Intinya sesuaikan juga dengan kemampuan kalian, oke? So abis itu ini working set aku dengan 60 kilo ya. Ini satu plate 25 kilo bukan 20 kilo. Dan juga di calves atau betis itu lakukan itu dengan tempo yang pelan gitu. Kalau kalian bisa lihat benar-benar di atas itu mungkin nahan 1-2 detik dan coba untuk naikin kaki kalian seatas mungkin ya. Bahasa Inggrisnya heels, kalau nggak salah bahasa Indonesia tumit gitu, belakang dari kakinya kalian benar-benar naikin full sampai atas. Itu udah rasanya itu hampir betis kalian mau cramp intinya gitu ya. Di sini kalian bisa lakukan lebih banyak repetisi ya. Di sini kalau nggak salah aku dapat 12 repetisi. That means aku juga bisa naik di sesi selanjutnya. Intinya selalu coba untuk progress dari sebelumnya. Kalau kalian lakukan calf raise ini juga penting, coba jangan langsung narik dengan tangan kalian dari repetisi pertama, tapi hanya tarik saat kalian benar-benar merasa bahwa kalian nggak bisa lagi gitu. Jadi sedikit support dengan tangan kalian, tapi jangan dari awal gitu. Oke? So, this is Sheila. Last set for this workout. Dia juga kalau nggak salah dapat 12 repetisi, dan ini juga salah satu ide yang bagus yang dia lakukan dengan cuman pakai kaos kaki. Tapi karena sepatu aku emang flat, aku bisa pakai sepatu aja. Tapi aku sarankan untuk calf raises bagusnya atau latihan kaki itu selalu kaos kaki atau sepatu yang flat gitu. Oke? Intinya aku bakal jawab semua pertanyaan kalian tentang Titan Challenge ini in this coming QA, and kalian semua stay semangat, stay motivated in this Titan Challenge. We do it together, guys. We do everything together. We become fit 2024 together, guys. Okay? So keep pushing, keep grinding. Let's go hard. Titan Challenge, guys.